Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 2 Desember 2023, Pekan Biasa ke-34. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel, bab 7 ayat 15 sampai 27, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 34 sampai 36. Manusia mendambakan sebuah dunia yang nyaman, yang aman. Tetapi apakah manusia akan mendapatkannya? Apakah manusia akan mengalami dunia yang menjadi idealismenya itu, yang menjadi harapannya itu? Dunia yang nyaman, dunia yang memberikan kesejahteraan. Saudari dan saudara yang terkasih, kedua bacaan liturgi hari ini di satu sisi menampilkan cerita tentang dunia selama berada di bawah kekuasaan manusia, lebih lagi bukan manusia yang percaya, maka dunia yang nyaman, yang aman tidak akan pernah dialami. Tetapi pada satu saat ketika Allah memegang tampuk pemerintahan dunia, dan di mana Allah memperkenankan orang-orang kudusnya memerintah, menguasai dunia, saat itulah dunia yang aman, dunia yang nyaman bisa atau akan mampu dialami secara konkret oleh manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini bercerita tentang penglihatan Nabi Daniel. Penglihatan Daniel, seorang yang diberi kemampuan luar biasa oleh Allah untuk mengetahui, untuk melihat apa yang bakal terjadi dalam hidup manusia. Dalam bacaan pertama, Daniel menggambarkan raja-raja yang menguasai dunia, yang digambarkan dengan 4 ekor binatang besar yang kesemuanya itu menguasai dunia. Tetapi ketika hancurnya kekuasaan yang satu, raja yang satu, kerajaan yang satu, akan muncul raja dan kerajaan yang lain sampai keempatnya terjadi. Tetapi pada saat yang terakhir, Allah sendiri akan menguasai dunia ini, akan memerintah dunia ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang kudusnya untuk memerintah dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimanapun juga dunia yang menjadi idealisme manusia, mungkin saya dan Anda, dunia yang bagus, dunia yang nyaman, itu adalah sebuah idealisme yang pasti akan terjadi. Dan kapan hal itu akan terjadi? Itu menjadi sebuah permenungan bagi kita. Yang pasti adalah ketika Allah menguasai dunia ini, saat itulah Allah akan memberi kesempatan kepada orang-orang kudusnya mengambil alih kekuasaan, memerintah dunia ini, dan saat itulah dunia yang menjadi idealisme manusia, saya dan Anda, akan terwujud. Dunia yang nyaman, dunia yang aman, dunia yang memberikan keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, saat ini, di sini, di tempat ini, kita memang masih
dikuasai atau diperintah oleh manusia yang bisa saja di salah satu sisi kita lihat sebagai sarana yang diberikan oleh Allah, yang dipercayakan oleh Allah untuk memerintah kita. Tapi apakah kita mengalami kenyamanan, kesejahteraan, ketentraman seperti yang menjadi idealisme kita? Ya terkadang kita mengalami, tapi terkadang juga kita tidak pernah mengalami itu. Hal ini di satu sisi mengungkapkan bahwa selama dunia ini diperintah oleh manusia, dikuasai oleh manusia, lebih lagi manusia yang tidak percaya kepada Allah, maka selama itu juga dunia yang diidealismekan, dunia yang diidealkan tidak akan pernah terjadi. Kita menanti di mana ketika Allah sendiri menguasai dunia ini dan beri kesempatan kepada orang-orang kudusnya untuk menguasai dunia ini, sehingga kesejahteraan, keselamatan yang kita harapkan boleh kita alami. Saudari dan saudara terkasih, yang pasti hal itu akan terjadi ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Pada saat itulah Allah sendiri akan memerintah dunia. Dan saat itulah saya dan Anda mampu mengalami apa yang kita harapkan, yang kita dambakan saat ini. Keselamatan, kebahagiaan. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus lagi-lagi menegaskan kepada para muridnya dan semua kita yang merenungkan bacaan Injil hari ini untuk selalu berjaga-jaga, bahkan berdoa sambil menantikan kedatangan Anak Manusia itu. Mengapa kita diminta untuk berjaga-jaga? Dan mengapa dalam keadaan berjaga-jaga itu kita diminta untuk berdoa? Berjaga-jaga dalam kitab suci adalah kesempatan di mana saya dan Anda diminta untuk selalu hidup menurut kehendak Allah. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan. Itu berjaga-jaga. Dan kita diminta untuk terus setia melaksanakan kehendak Allah. Tetapi sebagai manusia, kita banyak kali jatuh dalam kelemahan manusiawi kita. Dan karena itu, supaya bisa bertahan dalam keadaan berjaga-jaga, bersiap siaga, dalam keadaan yang berrahmat, dalam keadaan di mana kita, saya dan Anda, selalu melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengatasi kerapuan dan kelemahan manusiawi kita, kita diminta untuk selalu berdoa. Kita berdoa minta kekuatan dan kuasa Allah untuk membuat kita bertahan, ada keberkanjangan dalam melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Supaya ketika Allah datang, ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, yang kita nikmati, yang kita alami adalah keselamatan yang kekal. Keselamatan yang abadi. Tetapi jika kita tidak bersiap siaga, tidak berjaga-jaga, tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, karena kelemahan manusiawi kita itu biasa menjadi alasan, maka kedatangan Anak Manusia saat itu menjadi saat yang menyakitkan kita. Saat itu adalah kutukan bagi kita, karena kita tidak akan pernah mengalami hal yang baik dari Allah pada saat itu. Saudari dan saudara terkasih, pertanyaan refleksif untuk kita, apakah kita mau mengalami penderitaan yang kekal saat Tuhan datang untuk yang kedua kali, atau kita mau mengalami berkat yang kita dambakan, keselamatan yang abadi yang kita harapkan? Kalau kita mendambakan keselamatan abadi, maka kita diminta untuk selalu berjaga-jaga dalam arti biblis tadi. Dan supaya kita bertahan, ada keberkanjangan dalam berjaga-jaga, dalam menata kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, kita diminta untuk selalu berdoa
Karena dalam doa kita mendapat dukungan rohani, kekuatan rohani untuk bisa bertahan dalam keadaan yang penuh rahmat. Tuhan memberkati.